Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham. Gimana kabarnya sahabat investment geek semua? Balik lagi ke channel kami. So buat teman-teman yang belum subscribe, sekarang saatnya untuk mensubscribe channel ini. Kali ini gue mau ngebahas soal perbedaan antara trading dan juga investasi. Mungkin banyak banget sahabat investment geeks di luar sana yang baru mau belajar pasar modal, atau udah ada yang nyemplung tapi masih bingung nih, apa sih bedanya trading dan juga investasi? So, coba kita bahas. Yang pertama kita telaah dari jenisnya antara trading dan juga investasi. Maksudnya apa sih, Ham? Jadi begini, kalau trading itu konsepnya adalah jual dan beli. Kayak misalnya kita dagang di pasar aja sih, kita punya produk, kita jual, juga ada yang beli. Jadi antara penjual dan pembeli. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya itu dari selisih harga. Misalnya kita jual mangga 1000, terus tapi HPP atau harga pokok mangganya itu 500. Berarti ketika ada orang yang beli mangga kita untung sebesar 500. Ya, konsepnya sama. Trading di pasar modal pun seperti itu. Dari saham, forex, kripto juga keuntungannya dari selisih harga nilai instrumen trading atau investasi tersebut. Selanjutnya adalah investasi. Nah, kalau konsep investasi itu lebih kita membeli bisnis, kita membuat bisnis. Jadi seperti ini. Misalnya anggap saja gue mau beli perusahaan Coca-Cola. Gue lihat dulu nih, kira-kira Coca-Cola itu bisnisnya gimana ya? Dari cara produksi sampai cara penjualannya itu seperti apa ya? Terus manajemennya juga seperti apa ya? Orang-orangnya apakah bagus di sana atau tidak? Nah, itu lebih ke arah membeli bisnis sih. Jadi ketika kita menaruh modal atau menginvestasikan modal kita yakin bahwa perusahaan tersebut bakalan sustain atau tetap bertahan atau berkelanjutan dalam masa panjang. Bisa 3 tahun, sekarang sih lebih dari setahun juga udah dibilang masa panjang. Bisa setahun lebih, bisa 5 tahun lebih, 10 tahun, 20 tahun, atau sampai gebetan kalian jadi kakek nenek ya mungkin. Terus itu konsepnya aja beda. Keuntungannya dari mana? Biasanya kalau di pasar modal umumnya nih saham, para investor ini mendapatkan keuntungan selain dari selisih harga, mereka juga dapat keuntungan dari dividen. Dividen itu apa sih, Ham? Dividen itu bisa dibilang keuntungan perusahaan. Jadi gini, ini di luar selisih harga ya. Ada di laporan keuangan nih, mungkin anak akun sama anak manajemen pernah dengar retained earnings. Retained ini earnings itu bahasa Indonesianya adalah laba yang ditahan. Misalnya kita punya keuntungan 100.000 nih, laba kita yang ditahan 100.000. Nah, duit 100.000 ini mau digunakan untuk apa nih? Misalnya 50%-nya itu untuk ngembangin aset atau beli si mangga itu lagi, dan 50%-nya atau 50.000 itu kita gunakan untuk membayar investor. Atau ya, kenapa membayar investor? Jadi gini, kita dalam membeli bisnis itu kan awalnya nggak punya duit ya, awalnya miskin banget gitu. Gimana caranya untuk bangun aset? Nah, otomatis kita mengeluarkan saham. Nah, orang-orang yang membeli saham kita itu kan kayak, wah, dia baik banget udah ngasih gua duit. Nah, dividen itu lebih ke arah timbal balik sih. Kalau dari sisi gue lebih ke arah timbal balik. Logikanya gini, masa lu udah dibantuin tapi lu untung banyak dan lu nggak ngasih itu teman-teman lu yang ngebantuin bisnis lu berkembang? Pelit banget. So, setelah itu yang kedua adalah jangka waktu. Nah, kalau trading ini jangka waktunya lebih pendek. Dalam arti seperti ini. Ada sebutan-sebutan kalau di dalam dunia pasar modal atau dunia trader itu kayak swing trader atau swing trading, terus day trading dan juga scalper. Swing trading itu biasanya orang yang gue ambil contoh di saham aja dulu ya. Misalnya beli saham A hari ini gitu kan. Nah, nanti dijualnya bisa
seminggu atau 2 minggu atau bisa jadi tiga minggu atau sebulan gitu. Itu yang namanya swing trading, lebih ke arah situ. Kalau day trading itu bisa jadi belinya pagi pada pembukaan, terus jualnya nanti sore pada penutupan, atau misalnya beli hari Senin dijualnya bisa hari Rabu atau hari Kamis. Itu namanya day trading. Itu balik lagi ya, kalau misalnya kalian punya referensi lain terhadap istilah-istilah ini, ya kalian pakai referensi yang kalian yakini aja. Kalau ini kan versi gua ya, versi persepsi gua. Nah, kalau scalping atau scalper ini lebih ke arah, mungkin kalau di saham, kalau untuk hitungan menit sih volatile nggak begitu gila dibandingkan forex dan juga kripto. Mungkin lebih ke arah misalnya pembukaan jam 9-nya ternyata jam 11 tuh udah kayak 11% saham JMBL misalnya, atau ABCD gitu ya, terus kita jual aja. Karena pada scalper ini lebih menekankan kayak volatile yang tinggi gitu. Jadi ya banyak para scalper, gue nggak bilang semuanya, tapi ada sebagian besar yang mengincar saham-saham gorengan. Kenapa? Karena ya kalian juga tahu sendiri, saham gorengan itu ya yang udah valuasinya rendah, terus volatile atau pergerakannya harga tinggi, itu bisa menjadi kesempatan untuk para scalper. Ya nggak semua scalper ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah strategi trading. Nah, strategi trading ini jadi gini, ada dua pendekatan antara untuk menganalisis sebuah instrumen investasi atau instrumen trading ya. Sebenarnya investasi dan trading itu lebih ke arah kayak main game, lu milih attacker atau defender, kayak gitu aja sih. Cuman ya ini cuman istilah aja gitu. Strategi trading ada dua pendekatan, yaitu technical analysis dan juga fundamental analysis. Technical analysis itu lebih ke arah grafik ya, kalian bisa lihat juga di IDX websitenya, dan juga mungkin bagi para teman-teman yang sering mendengar investing.com atau TradingView, di sana juga lebih ada juga fundamentalnya, tapi lebih ke charting gitu. Kalau fundamental itu pendekatan kedua, itu lebih ke arah yang tadi yang gue bilang, kayak membeli bisnis itu kayak manajemennya seperti apa sih, terus laporan keuangannya, labanya seperti apa, itu ya harus diperhitungkan. Atau kayak nilai valuasi, atau udah murah belum sih sahamnya, kayak gitu kan. Misalnya IHSG drop kayak sekarang, udah murah belum sih gitu kan. Nah, kalau si trader ini, kami karena gue emang cenderung ke trading, kami lebih menekankan dan cenderung ke arah teknikal. Kenapa gue bilang cenderung? Walaupun kita sebagian besar tiap hari menganalisis dari chart, tapi kita tidak menyentil atau mengabaikan pendekatan fundamentalnya juga kan. Kadang ada juga news yang dapat mempengaruhi harga sebuah market gitu, entah di saham, tadi forex dan kripto mungkin, dan binary sebagai macamnya, seperti itu. Itu kami lebih ke arah ngomongin tentang support, resistance, Fibonacci, trend line, uptrend, downtrend, sideways, double top, double top, terus double bottom, wedge, ABW, DBW dan sebagainya macamnya. Itu lebih ke arah technical analysis, atau biasa yang digeluti setiap trader lah gitu. Pokoknya kalau misalnya teman kalian atau kenalan kalian yang sering melihat chart, mungkin kecenderungannya jadi seorang trader. Nah, kalau yang investor adalah lebih ke arah laporan keuangan yang tadi gue bilang, kayak laporan keuangannya seperti apa, labanya, growth-nya seperti apa, terus bagaimana operasionalnya dari hulu ke hilir harus diteliti, apakah secara global bisnis tersebut tetap berkembang dan sebagainya macamnya. Itu lebih ke arah pendekatan investasi. Pertanyaan yang sering ditanyakan, ya nggak sering juga sih, maksud gua ya pertanyaan yang sering seliwar-seliwar, apakah satu orang ini bisa jadi trader atau investor? Dan gue bisa jawab bisa. Kenapa? Itu ya banyak berbagai macam cara sih. Jadi kayak misalnya saham A, lu mau tradingin, ya udah tradingin. Tapi ada misalnya saham-saham perbankan atau saham-saham consumer goods yang bisa diinvestasiin gitu. Ya beda strategi aja sih. Tapi kalau di-combine dua-duanya, mungkin ada orang yang cocok, ada juga yang tidak. Kalau gue sih lebih cenderung ke
technical analysis. Gitu aja sih antara perbedaan trader dan investor. Dari jenisnya beda, investasi dan juga trading, terus jangka waktunya juga beda. Kalau investor atau investasi itu lebih ke arah jangka panjang, 5-10 tahun, 20 tahun sampai punya cucu mungkin. Kalau trader itu lebih trading atau trader si pelaku tradingnya itu lebih ke arah jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi tradingnya gitu. Kalau misalnya trader pendekatan lebih ke technical analysis dan investor pendekatannya lebih ke fundamental analysis. Sebenarnya kedua hal itu berkesinambungan. Kenapa? Karena technical analysis itu fundamental analysis itu untuk mengetahui perusahaan apa yang kita beli, perusahaan apa yang bagus untuk kita beli, dan technical analysis itu untuk mengetahui kapan momentum yang tepat untuk membelinya. Gitu aja sih. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa klik komen di bawah dan ketik tek. Nanti bakalan gue balas. Insya Allah bakalan gue balas ya. Yang belum subscribe dulu. Materi kali ini sampai situ aja. Jangan lupa join grup Telegram kami juga di t.me/investmentgeeks, dan beberapa Telegram room lainnya bakalan gue tulis di deskripsi. Itu aja. Gue Ilham, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.